Halo, selamat datang di podcast hari ini. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Pertama-tama aku mau perkenalin diri dulu. Nama aku Meti Bastian. Aku dari MAT 19. Dan mungkin para tamu bisa bisa memperkenalkan diri masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Daud Padut dari Matematika 19. Dan saya Jesse Jonathan dari Teknik Elektro 2019. Nah, itu dia tamu-tamu hari ini. Kita hari ini dalam podcast ini akan membahas tentang wawasan dunia Kristen dan apa sih elemen-elemennya. Tapi sebelum mungkin kita membahas langsung ke wawasan dunia Kristen, kita mungkin bisa lebih bahas dulu ke wawasan dunia Kristen itu kan terdiri atas wawasan dunia dan tentu kata Kristen. Kita mungkin bisa membahas wawasan dunia dulu itu apa ya. Jadi wawasan dunia itu atau worldview itu berasal dari kata bahasa Jerman, dari kata Weltanschauung, dan itu pertama kali digunakan oleh Immanuel Kant dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris worldview, yang memiliki arti bahwa semua perangkat kepercayaan yang menjadi dasar dan membentuk pikiran dan perbuatan manusia. Nah, menarik bukan? Wawasan dunia ini ternyata telah menjadi objek penelitian bagi para kaum cendekiawan itu sejak lama banget. Dan ini diteliti oleh orang-orang seperti para ahli filsuf, teolog, akademisi, dan bahkan peneliti-peneliti independen. Jadi mereka itu dari latar belakang yang berbeda-beda berkumpul dan mendiskusikan tentang apa sih yang mendefinisikan makna dari wawasan dunia ini. Dan hingga sekarang itu setidaknya yang kita tahu terdapat ada 3 kelompok besar. Nah, 3 kelompok itu adalah yang pertama ilmuwan sekuler, yang kedua cendekiawan Kristen, dan yang ketiga cendekiawan Muslim. Dan mungkin kita lebih mendalami yang di bagian wawasan dunia cendekiawan Kristen, karena kita akan membahas tentunya wawasan dunia Kristen. Mungkin aku mau bertanya dulu kepada Daud, mungkin apa sih definisi wawasan dunia Kristen menurut para ahli? Nah, definisi wawasan dunia Kristen menurut para ahli. Nah, saya akan mengambil 3 para ahli, atau 3 definisi dari 3 para ahli. Yang pertama itu James Orr. James Orr mendefinisikan wawasan dunia itu sebagai suatu pandangan terluas dari pikiran yang mengusahakan untuk menangkap semua pandangan tersebut dengan berdasarkan filsafat maupun teologi. Yang kedua itu ada James Thayer, mendefinisikan wawasan dunia sebagai suatu keterkaitan, komitmen, dan suatu orientasi hati yang fundamental, yang mana dapat diekspresikan sebagai seperangkat asumsi dasar, yang mana dapat bernilai benar, sebagian benar, atau salah secara keseluruhan, yang kita dapat pegang secara sadar maupun tidak sadar, permanen atau tidak permanen. Yang ketiga itu ada William Brown, mendefinisikan wawasan dunia itu sebagai segala penjelasan dan penafsiran premier kita terhadap dunia, kemudian penggunaannya di dalam kehidupan. Nah, sangat menarik ya. Dan melalui definisi di atas itu, kita dapat menyimpulkan bahwa para ilmuwan serta teolog-teolog Kristen itu mendefinisikan wawasan dunia sebagai komitmen hati dan sistem keyakinan serta orientasinya dalam memandang dan menafsirkan hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan dunia. Dan mungkin kita akan lebih mendalam lagi tentang apa sih yang menjadi elemen-elemen WDK itu melalui pertanyaan berikutnya, yaitu aku ingin bertanya kepada JC dan Daud, apa sih elemen-elemen WDK itu dan kira-kira apa aja yang terdapat dalam elemen-elemen WDK itu? Oke, saya akan bantu menjawab ya. Elemen WDK itu sendiri ada 5, yaitu uh, aksiologi, antropologi, epistemologi, metafisika, dan teologi. Saya akan membahas yang pertama, yaitu epistemologi. Epistemologi ini merupakan pandangan pengetahuan. Pengetahuan sendiri bisa berubah-ubah menurut pemahaman individu. Menurut para filsuf positivisme logis, mereka berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang benar dan mutlak. Dan jika kita tidak bisa membuktikan pengetahuan tersebut secara ilmiah, maka pengetahuan tersebut bakal dikatakan tidak mutlak dan tidak benar. Sebaliknya dalam pandangan Kristen, pengetahuan ini diberikan oleh Tuhan. Dan pengetahuan tersebut sendiri juga lah yang membuat kita mengenal Allah sendiri. Dan kebenaran tentang Allah ini mutlak dan tidak dapat berubah-ubah dalam penafsiran manapun. Selanjutnya aksiologi, merupakan pandangan tentang moral, etika, dan nilai seseorang.
Menurut Bertens, moral ini dibagi menjadi dua, yaitu praktis dan refleksi. Sedangkan etika menurut Burhanuddin Salam berarti kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Etika dan moral ini dapat berubah-ubah dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing. Dan moral ini tidak dapat diukur oleh seseorang karena standar moral seseorang itu tiap orang itu beda-beda. Namun dalam sudut pandang wawasan dunia Kristen, moral ada karena manusia merupakan gambaran dan rupa Allah yang sempurna. Standar moral tersebut sendiri dapat diukur oleh Tuhan karena Dia merupakan hakim atas segala hukum dalam semesta. Selanjutnya antropologi. Antropologi merupakan pandangan tentang manusia, tentang asal-usulnya sebelum, sesaat, dan sesudah kehidupan mereka. Kebanyakan ahli menganggap manusia tidak memiliki pencipta. Salah satunya para ahli evolusionis. Para ahli evolusionis ini menganggap manusia tercipta karena adanya evolusi yang terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro sendiri merupakan evolusi dalam skala kecil dan makro merupakan evolusi yang melampaui batas suatu spesies. Salah satu contoh yang paling terkenal yaitu teori Darwin, yaitu evolusi kera. Sebaliknya, dalam pandangan Kristen, asal-usul manusia berasal dari Tuhan, dan kehidupan sesaat manusia bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan kehidupan setelah kematian menurut Kristen adalah kerajaan Allah sendiri, yaitu surga dan neraka. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dipercaya akan mengisi langit dan bumi yang baru. Sekian dari saya. Saya ingin melanjutkan dari saudara JC tentang pandangan secara teologi. Pandangan secara teologi ini adalah sumber utama dalam memahami Tuhan adalah Alkitab itu sendiri. Namun harus diakui bahwa pemahaman manusia akan Allah tetap saja terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas adanya dan kemungkinan besar pemahaman manusia pun bisa berubah walaupun sumbernya sama. Nah, di sini saya akan mengambil dua ayat Alkitab yang menyatakan konsep keilahian Allah, yaitu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 dan Kitab Roma 1 ayat 20. Nah, di sini kita tidak usah panjang-panjang. Saya akan menyimpulkan dari kedua ayat ini. Dalam dua ayat di atas, istilah yang dipakai itu untuk ilahi dalam bahasa Inggris adalah Godhead atau divinity. Dalam bahasa Yunani itu Theos. Hal kedua adalah kata Yahweh dan Elohim. Kata Yahweh diterjemahkan sebagai Tuhan adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Kejadian 1. Namun dalam pembacaannya sehari-hari, orang Israel menggantinya dengan kata Adonai yang diterjemahkan sebagai Tuhan kalau merujuk kepada manusia dan Tuhan kalau merujuk kepada oknum yang disembah. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan dalam pandangan terhadap Allah secara teologi, itu segi teologi, wilayah wawasan dunia Kristen percaya Allah adalah Allah yang esa, yang ada dalam satu kesatuan. Nah, yang kedua itu tentang pandangan realitas ultimat atau metafisika. Pusat metafisika Kristen atau Christian Metaphysics adalah pada Kristus sebagai the ultimate reality. Sebab di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan atau the fullness of God, seluruh karakter, pengetahuan, dan sifat Allah berdiam di dalam Kristus. Kristus merupakan pernyataan dan kenyataan yang tertinggi dan yang ilahi. Nah, jika ia tidak ada sebelumnya, maka ia bukan Allah. Allah itu kekal, dan berarti ia berbohong. Kedatangan Yesus yang pertama adalah dalam wujud daging, dalam Yohanes 1 ayat 14, atau dalam rupa manusia meskipun demikian kemanusiaannya adalah kemanusiaan tanpa dosa. Ia adalah pribadi yang misteri. Di dalam dia, manusia adalah kemanusia. Di dalam dia, manusia menemukan sumber inspirasi dan kebenaran yang otentik, yang mana melalui kebenaran itu, manusia menemukan penghayatan hidup yang mendalam. Sekian dari saya. Nah, sangat menarik sekali. Dan untuk menyimpulkan podcast dari hari ini, mungkin saya mau bilang bahwa setiap orang Kristen itu memiliki wawasan dunia Kristen yang mendefinisikan hubungannya terhadap Tuhan, manusia, dan dunianya. Lalu dari suatu wawasan dunia Kristen itu memiliki 5 elemen, yaitu teologi, metafisika, epistemologi, aksiologi, dan antropologi. Dan dari sisi teologi, wawasan dunia Kristen itu percaya bahwa Allah adalah Allah yang esa,
dan semua ada di dalamnya dan menjadi satu kesatuan. Dari segi metafisika, wawasan dunia Kristen percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini di dalam semua dan di dalam seluruh kepenuhannya. Dari segi epistemologi, wawasan dunia Kristen percaya bahwa seluruh pengetahuan itu datang dari Allah dan manusia memperoleh pengetahuan itu karena berkat Allah. Dan dari segi aksiologi, wawasan dunia Kristen percaya bahwa ukuran moral orang Kristen itu ada satu ukuran yang absolut, yaitu Allah sendiri, yang merupakan moral universal. Dan dari segi antropologi, wawasan dunia Kristen percaya bahwa manusia itu tidak berkembang melampaui suatu spesies, atau seperti teori Darwin makroevolusi, tapi berkembang secara dalam skala kecil, yaitu mikroevolusi. Sekian dari podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.